Halo Sinkaners dimanapun Anda berada. Kali ini Sinkaners hadir kembali tepatnya di Singkawang Creative Hub, masih dalam suasana ulang tahun pemerintah kota Singkawang yang ke-20. Nah kali ini Sinkaners hadir dengan bintang tamu yang sangat luar biasa, fenomenal, sangat terkenal sekali dengan kulinernya. Kita sambut bersama Mas Eka Budi Hartanto. Thank you. Halo Mas, apa kabar Halo, Mas? alhamdulillah baik. Ente apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Mas kondisi di luar tadi pas menuju ke sini? Suasananya mendung ya. Ya, jadi syahdu sekali gitu. Wah, syahdu. Ada di sini suasana hatinya sedang syahdu. Suasana hatinya gembira semua ya? Gembira. Gembira semua. Nah, kalau ada yang belum tahu tentang profil dengan Mas Eka Budi Hartanto ini beliau adalah salah satu founder atau owner nih Mas? Owner dari Chef Frost Frozen Food. Tahu? Enggak tahu. Belum tahu ya. Nah, kalau misalnya itu nanti kita jelaskan ya, bincang-bincang langsung dengan Mas. Ini manggilnya Mas Eka. Ya, Mas Bogi aja, Mas Bogi. Dengan Mas Budi. Nah, Bogi. Mas Bogi. Dulu kalau nggak salah Mas Eka ini atau Mas Budi terkenal dengan Bakmi Bogita. Bakmi Bogita. Ya. Sekarang beralih ke frozen food. Yes. Why? Jadi gimana ya? Lika-likunya pengusaha kali ya. Lika-likunya pengusaha yang mengalami pasang surut jatuh bangun sehingga dipaksa keadaan untuk beralih usaha. Intinya seperti itu. Nah, sekitar 5 bulan yang lalu kalau nggak salah, 5 bulan yang lalu itu saya memutuskan untuk menutup usaha bakmi saya karena pandemi. Salah satu penyebabnya ya pandemi, sehingga usaha-usaha offline kala itu mengalami tekanan dari dari pihak eksternal, harus tutup jam sekian, PPKM dan sebagainya, sehingga sedangkan biaya operasional kami gede gitu loh. Sehingga adalah daripada saya terus merugi mengeluarkan budget yang gede, ya udahlah sementara saya tutup dulu. Sehingga saya bersama tim dan rekan saya Mas Beni Novendra itu memutuskan untuk buka usaha frozen food. Kayaknya menarik sekali nih Mas. Dari usaha sebelumnya kan nilai pangsanya sangat besar sekali di Singkawang. Yes. Khususnya untuk kalangan kayak seperti saya ini, Yeah. udah tahu dengan produknya Mas yang sebelumnya dengan bakmi Bogitanya, kemudian beralih ke yang sekarang ini, perbedaannya tuh di mana Mas? Bakmi Bogita saya nggak pernah menganggapnya mati ya, saya anggap hibernasi aja, tidur bobok sementara gitu loh. Bobok sementara sampai mungkin nanti saya melihat sinyal-sinyal kehidupan lah. Biar istilahnya kondisi kondusif dulu. Habis itu kenapa saya beralih ke frozen food? Pertama, pengerjaannya mudah, kemudian distribusi pasarnya itu luas. Distribusi pasarnya yang luas. Jadi kami pernah mengirim sampai ke Bekasi, ke Tangerang gitu, dengan kondisinya masih baik-baik saja. Kalau ketika jualan mie kan bedanya orang harus datang nih ke tempat saya. Iya, benar. Nah, jadi di saat pandemi seperti ini ya kita sebagai pengusaha harus bisa berpikir cepat dan inovatif. Itu aja. Pelanggannya udah banyak nih Mas. Alhamdulillah. Pelanggannya udah banyak. Kemudian cara mengalihkan dari yang pelanggan sebelumnya kan hobinya makan bakmi nih. Yeah. Kemudian sekarang dialihkan ke frozen nih, gimana strateginya? Sebenarnya nggak baru-baru amat ya. Yang baru itu brand Chef Frostnya, tapi brand Chef produknya Frostnya ya? produknya sendiri sebenarnya sudah lama, cuman memang waktu itu tergabung ada di menu bakmi. Nah, tahu bakso dan hekeng itu ada di menu bakmi. Nah, kemarin saya pikir kenapa nggak saya kemas aja nih, gitu loh. Kenapa nggak saya kemas aja? Karena menurut saya tahu Singkawang itu the best, gitu loh. Waktu saya kuliah di Semarang atau di Pontianak bahkan, saya tidak bilang tidak enak, tetapi nggak seenak tahu Singkawang, gitu loh. Yang punya tekstur lembut, gurih. Nah, itu yang mau saya angkat. Dan hekeng juga merupakan makanan lokal kita ya, gitu kan. Benar. Yang mohon maaf aslinya terbuat dari produk non halal, gitu loh. Sehingga kami olah dengan produk yang halal dalam tanda kutip, sehingga bisa dinikmati oleh
banyak. Semua Iya, masyarakat semua kalangan. kalangan. Ya, seperti itu. Terbuat dari bahan apa sih Mas? Kalau bahan, kalau hekeng sendiri kami dominan ayam. Dominan ayam ya Ya, berarti? ayam Oh, chicken oke. hekeng. Chicken Kemudian untuk hekeng. tahu baksonya ya standar tahu singkawang dengan adonan bakso yang di ini apa namanya dikemas di apa istilahnya direbus sedemikian rupa lah. Dan kami kemas dengan menggunakan vakum. Sangat jarang ya biasanya yang orang hobi masak itu mau belajar masak, khususnya kalau kayak di sekolah-sekolah lain pada umumnya kebanyakan cewek nih Mas. Yes. Yang hobi masak, mau belajar masak. Nah ini cowok mau belajar atau hobi lah istilahnya. Apa sih yang membuat Mas Eka atau Mas Budi ini tertarik untuk di industri kuliner? Kelas 6 SD guru saya itu, saya nggak tahu ya beliau ini masih ada atau enggak, Pak Hamdi namanya. Beliau pernah bilang sama kami di kelas itu suatu hari, kamu kalau mau hidup dimanapun ya, kuasai 3 hal: masak, motong rambut, sama menjahit. Masak, Potong rambut Potong dan rambut menjahit. sama Because menjahit. orang butuh makan, rambut orang pasti panjang dan orang butuh baju. Gitu kan. ini pesan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat semuanya. Nah, dari situ lulus SMP itu saya ngotot pengen ke SMKK waktu itu. SMK 3 belum ada. Oh iya belum ada. SMKK dekat Hotel Mahkota. Hmm, Cuman nggak diizinin sama orang tua, nggak diizinin mungkin karena mayoritas perempuan. iya benar. Takut saya melambai gitu. Takut ngondek ya. Jadi apa namanya? Saya seneng banget karena di rumah memang saya lebih sering membantu ibu saya di dapur daripada membantu bapak istilahnya entah berkebun atau benerin rumah segala macam. Saya lebih seneng bantu ibu di dapur. Memang bagi saya ada sebuah kepuasan kalau orang bilang masakan kita itu enak. Benar. Nah, ternyata lulus SMP nggak diizinin, saya masuk SMA 1. Selesai SMA masih ada keinginan itu, tapi saya waktu itu sedikit dipaksa untuk menjadi polisi. Sedikit dipaksa Iya. untuk menjadi seragam lah, yang berseragam lah istilahnya gitu. Istilahnya biar keren lah. Biar mungkin kan. keren Tapi, gitu. Alhamdulillah nggak jadi, saya berangkat ke Jawa, Mas suruh untuk kuliah olahraga waktu itu sama orang tua saya. Tapi diam-diam saya di sana daftar tata boga Di Semarang, Semarang. Universitas Negeri Semarang. Saya daftar Universitas. tata boga, pilihan pertama, pilihan kedua saya daftar tata busana. Saya ingat benar itu pesan guru saya itu saya ingat benar. Alhamdulillah yang lulus tata boganya. Lulus tata boga, masuk, ternyata satu kelas saya cowok sendiri, man. Itu gimana tuh Mas nanggepinnya cewek-cewek, sedangkan Mas Budi sendiri cowoknya nih. Saya di kelas cowok sendiri, tapi alhamdulillah kaum minoritas itu enak. Jadi akhirnya banyak Idola, nih, Mas, ya. idola ya. Ya kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah terwujud lah, cita-cita saya terwujud. Jadi sempat sedikit waktu itu sedikit ditentang orang tua, tapi ya saya buktikan aja dengan nilai yang baik, dengan kuliah yang baik gitu kan. Saya seperti itu. Tentu di Semarang ya, di Jawa Iya. istilahnya dulu pernah nggak masuk di industri perhotelan? Oh pernah, beberapa kali pernah. Tapi belajar secara totalnya itu apakah di industri perhotelan atau memang otodidak? Kalau saya bilang saya dapat banyak ilmu skill prakteknya itu justru di luar. Khususnya di hotel, di makan hotel. di hotel, di catering gitu kan. Kalau di kampus ini kan apa ya, mungkin terbatas oleh kurikulum. Betul. Ya, kalau satu semester tidak menguasai ya sudah. Tapi ketika kita di hotel, kita bisa, oh, gua nyaman nih di main kitchen, gua nyaman di pastry bakery, atau gua nyaman di apa ya, kalau di perhotelan apa aja sih bagiannya ada housekeeping ya, kalau nggak salah ya. Ya, perhotelan itu ada Nah, housekeeping. kira-kira seperti itu lah. Jadi lebih menjurusnya lebih enak gitu dibanding kalau kita di kampus kan belajarnya ulur. Nah, kenapa nggak nyoba nih Mas bikin usahanya itu di Jawa? Kenapa harus pulang ke Singkawang? Ini pasti ada sesuatu, Iya. pasti ada yang membuat Mas Budi ini, aduh, udahlah, saya pulang aja lah ke Kalimantan, karena mungkin di Jawa persaingannya lebih. Ya, ini enggak juga. Jadi saya ingat pesan Gubernur Jawa Tengah itu. Kalau saya orang Jawa, saya orang Jawa, tapi sudah 30 tahun lebih lah saya hidup di Singkawang itu karena orang tua saya tugas di sini. Jadi saya anggap Singkawang sudah bukan lagi rumah kedua, memang rumah saya di Singkawang. karena lahirnya juga di. Enggak, lahirnya di Semarang. di Semarang. Adik-adik saya yang lahir di sini. Jadi saya anggap Singkawang sudah rumah saya, bukan Jawa gitu. Walaupun saya suku Jawa. Nah, saya ingat pesan Gubernur Jawa Tengah waktu itu bilang, balik desa bangun desa.
Balik desa, pulanglah ke desa untuk membangun desa. ini sebuah kalimat yang Ya. memang siapapun yang mendengar kalimat itu ya pasti. Ya. Jadi Jangan. ya udah saya pulang ke Singapura untuk bangun Singapura, udah itu aja cita-cita saya, sesimpel itu aja, nggak muluk-muluk gitu. Nggak takut mas persaingan di Singkawang ini kan kita tahu sekarang industri kuliner itu Iya. tren-tren karena salah satu tujuan wisata kan Singkawang. Banyak sekali turis-turis datang dari lokal maupun mancanegara, apalagi high season ya. Yes. Itu hari Minggu udah pasti penuh. Nah, ngadapin tantangan itu gimana mas? Simpel aja mas. Kalau usaha itu, ini mungkin pesan buat adik-adik juga yang nanti mau terjun ke dunia usaha ya. Syaratnya 2 aja. Jadilah yang pertama atau yang terunik. Ketika saya jualan bakmi, saya nggak bisa jadi yang pertama karena sudah ada bakmi 68, bakmi Haji Aman yang punya brand besar kala itu. Makanya saya jadi yang terunik. Apa? Saya bilang sama istri saya, kebetulan istri saya sama, lulusan Tata Boga juga dari Jakarta. Kita kan mahasiswa nih, masa sih mikirnya sama dengan orang kebanyakan? Akhirnya kami menciptakan mie warna-warni. Itu pertama dan mungkin satu-satunya di Singkawang. Mie warna-warni. Ya, Jadi udah pernah nyoba belum? Jadi Oh, udah. pernah ya. Sudah dua. Iya, benar. Jadi mie yang terbuat dengan pewarna alami dari buah dan sayur, gitu. Dari buah dan sayur. Jadi nggak monoton. Jadi setiap launching produk, termasuk Chefros ini, gimana sih kita mengangkat sesuatu itu kalau nggak jadi yang pertama, ya jadi yang terunik. Udah gitu aja. Tahu selama ini Singkawang ya orang kenalnya tahu putih biasa. Ya, kebanyakan nggak diapa-apain. Udah, yuk bikin tahu bakso. Natural ya, yang Yes. original. Ya, bikin tahu bakso. Jadi sistemnya kalau nggak mampu ini ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Apa nih? Oh misalnya orang jualan boba isinya ini. Ah gua ATM deh, gua modifikasi. Boba campur apa? Misalnya nasi kuning. Bercanda. Misalnya contoh gitu kan. Kira-kira seperti itulah. Nah ini nih berani buka usaha di Singkawang, tentunya kan harus punya modal nih. Modal utama adalah uang, pasti kita harus orientasinya ke situ. Kasih bocoran dong mas, kemarin berani buka usaha di Singkawang tuh apakah modal dari orang tua atau harta warisan, atau memang udahlah saya jual aja lah barang-barang yang berharga saya ini demi untuk usaha saya. Masnya ngopi dulu nih, tegang ya kayaknya. Wah ini kalau bahas modal, mindset itu 2 hari 2 malam tahan saya di sini. Jadi alhamdulillah kami hampir 10 tahun ya buka usaha itu, hampir 10 tahun, dan saya nggak memungkiri uang itu penting, very important, penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu apa? Your mindset. Oke. Your mindset for business, mindsetmu untuk bisnis. Nah, apakah orientasinya langsung ke keuntungan nih mas? enggak, berikan dulu layanan terbaik untuk customer. Pelayanan The yang good paling utama. service for customer, service sebaik-baiknya. Bahkan kalau saya dan istri itu berani menggaransi, lu nggak enak nggak usah bayar, ada yang salah gua ganti baru, tanpa saya memikir untung dan rugi. Apa enggak beresiko tuh mas? Saya pernah catering waktu itu ya, catering diet, basi men, tanpa sengaja itu entah gimana ada salah pengolahan sayur basi, saya gratisin semuanya. Yang untuk besok itu 35 orang saya gratisin semuanya. Dari situ mereka mikir, ini orang gila gitu kan, istilahnya. Sampai ada yang beberapa customer itu kan hampir sebagian besar, 80%, mas nggak apa-apa kita bayar aja, kemarin yang basi cuman sayurnya kok. Jadi mungkin waktu itu dalam kondisi panas di keep sama karyawan saya sehingga basi. Saya bilang enggak, ini kesalahan saya dan saya harus bertanggung jawab. Jadi kami antar gratis, nggak perlu ongkir, saya sendiri yang ngantar sambil minta maaf, kemudian semuanya free saya bilang. Kayaknya saya kalau misalnya di bidang usahanya mas ini, kalau saya melihat saya mendengarkan ceritanya dari mas ini, kayaknya saya pribadi sendiri tidak mampu kayak itu mas. Karena dasarnya seseorang yang ingin membuka atau bergerak di bidang wirausaha itu tentunya pasti orientasinya ke keuntungan dulu. Mungkin produk ya nantilah dulu. Yang penting gimana caranya supaya produk ini laku. Nah ini Mas Budi sampai ada berapa item lah istilahnya produk yang digratiskan itu apa enggak
modal udah berapa istilahnya kan, kemudian wah ini pasti di internal udah ribut sekali, udah kacau pasti ini. Jadi Dari internalnya dulu nih Mas, gimana menangani situasi pada saat itu? Ketika misalnya buat teman-teman yang lain juga yang bergerak di bidang wirausaha ini pasti akan mengalami hal yang mudah-mudahan jangan sih Mas ya, amin. tetapi besar sedikitnya pasti akan mengalami hal seperti itu. Nah ini gimana tuh Mas cara menanganinya? Bisnis itu kalau nggak untung ya rugi ya semuanya, ya guys ya, bener ya. Kalau nggak untung rugi. Karyawan ya resikonya apa? Dipecat. Udah gitu aja. Mikirnya kita sesimpel itu aja. Ketika kerugian kecil, tapi akan tetap mempertahankan kepercayaan loyalitas konsumen itu bagi saya nggak masalah. Kepercayaan Loyalitas ya? ya, Oke. kepercayaan dan loyalitas konsumen itu adalah hal yang paling utama menurut saya. Jadi kita tujuan bisnis adalah untuk mendapatkan laba dan repeat order, ya, orang memesan kembali. Tetapi yang paling penting adalah menciptakan loyalitas konsumen. Bagaimana orang pengen makan mie, ingatnya Bogita. Mindset itu istilahnya di situ ada brainwash juga Mas ya? Yes, itulah kekuatan the power of brand. Orang semua ayam goreng tepung di pinggir jalan nyebutnya KFC. Semua pasta gigi nyebutnya odol. Odol bener. Semua deterjen nyebutnya Rinso. Hebatnya mereka orang Termasuk nyebut Aqua ini ya? Aqua for 3 men. Gitu loh. Dibilangnya Aqua Kan ya? gitu, bilangnya Aqua. Jadi itu butuh 8 tahun saya, Mbak Mibo kita. Dari kami berdua dengan istri jualan, bikin 30 cuman laku 5. Saya nggak mengenal medsos saat itu, saya nggak kenal gimana sih copywriting, gimana sih bikin ini bikin, nggak, saya nggak kenal. Udah pokoknya gue punya modal 5 juta, bikin gerobak, jualan depan warung kopinya temen. Habis modal tutup, saya kerja di luar. Modal 5 juta tuh tahun berapa Mas? 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. berarti udah 2010 Iya, 2012 kurang lebih. Oh, seperti itu. 2012 2013 itu. Modal habis saya kerja. Cari modal lagi, buka lagi, habis lagi kerja lagi, gitu terus. Dan itu prosesnya 3 tahun. 3 tahun yang ya sekali lagi memang mental. Pengusaha itu mental. Mental yang pertama Mas ya? Ya. Alhamdulillah sudah 7 kali saya ngalami kebangkrutan. Alhamdulillah. Mas biasanya nih kalau orang mau buka usaha, hal pertama yang dilakukan itu adalah kalau misalnya kepercayaan yang Chinese mungkin feng shui-nya lah. Ini Maksudnya begini. mau buka usaha itu harus di hari yang baik, di tanggal yang baik, di bulan yang baik, dan di tahun yang baik. Mas Budi nerapin itu enggak? Enggak ya? Mulai aja lah. Usaha yang terbaik adalah usaha yang dijalankan. Motivasi terbaik juga motivasi yang dijalankan. Kalau yang berbau mistis Mas? No. No. Nggak percaya. Pada umumnya orang banyak sih istilahnya gitu. Saya kan? logis banget. Sekarang gini aja deh. Kadang pernah ya, ke orang pinter dong sana. Saya lihat rumahnya orang pinter itu bocor di mana-mana, nggak punya mobil. Kenapa nggak dia mengkayakan dirinya dulu? Betul. Kenapa harus ngasih ngasih something ke orang lain biar orang itu kaya? Aneh aja menurut saya gitu loh. Jadi yang pinter ini siapa, yang goblok siapa? Jadi kan ada seperti itu. Tapi tren di Indonesia pada umumnya orang yang bergerak di bidang wirausaha khususnya kuliner nih Mas. Berarti Mas enggak termasuk yang percaya dengan hal-hal yang seperti itu Sama sekali. tapi pernah ngalamin enggak Mas? Misalnya nih mungkin kita bukan pelakunya tetapi usahanya Bogita ini, bakmi Bogita ini terkenal. Kemudian ada something lah, seseorang mungkin oke deh aku bikin bangkrut aja nih usaha orang itu. Aduh, Masya Allah. Pernah enggak maksudnya ngalamin hal seperti itu? I'm so sorry, saya nggak mau cerita. Saya nggak mau cerita karena bagi saya itu tahayul, ya bagi saya itu nggak penting. Lebih baik saya cerita tentang mindset aja lah gitu loh. Mindset kenapa sih orang kok bisa bangkrut? Kenapa sih orang kok bisa kaya? Kenapa orang kok bisa sukses gitu? Itu menurut saya jauh lebih menarik. Jadi saya anggap 7 kali jatuh bangunnya saya itu adalah sebuah proses sama seperti saya kuliah. Saya pernah bilang sama mentor saya, B, hutang gue hampir 1 M nih B, saya bilang gitu. Waduh. Jadi dan kondisi saya saat ini bangkrut. Dengar 1 M aja udah wow ya. Teman saya 1,3 triliun hutangnya. Wow, 1,3 triliun. 3 tahun setengah selesai. Nah itu mental. Nanti saya ceritakan. Jadi guru saya bilang,
Udah nggak apa-apa, santai aja, anggap aja biaya kuliah. Oh ya udah, saya bilang gitu. Oh, ya Berarti udah. selain dari modal fight, kesabaran tuh Wah itu di atas segalanya mas. Sabar dan ikhlas itu di atas segalanya menurut saya. Jadi ada satu kondisi di mana saya nyesek banget waktu itu. Saya bilang mentor saya itu nggak pernah bisa ditelepon. Kami komunikasi via WA. Jadi saat itu saya bilang, today Bogita mau close, saya bilang gitu kan. Udah nyesek, apa nyesek banget katanya. Nyesek banget saya bilang. Oke, silahkan telepon. Wah itu bagi saya bonus gede banget. Saya telepon, saya nangis. Oh yaudah deh, saatnya gua kasih jurus pamungkas. Wah apaan nih, saya bilang gitu. Ternyata saya dengar, apa tuh nggak ada apa-apa sih. Ya udah pasrah total aja. Hah? Gitu doang, saya bilang. Yes, pasrah total. Pasrah seperti kamu akan tenggelam ke laut dan kamu nggak melawan. berarti itu titik terendah dalam, Zero thinking. dan itu baru pertama kali dalam sejarah hidup, Sudah ketujuh kalinya mas. ke-7 kali. Tapi yang ini yang paling Iya, ini paling nyesek. Karena saya habis ratusan juta, usaha tutup, istri mau melahirkan kemarin, harus sesar. Banyak banget hal yang membuat itu saya bersyukur saat ini saya nggak gila. Gitu aja sih. Jadi mindset hutang ini begini. Orang yang hutangnya 1 juta dengan 1 triliun itu beban psikologisnya sama, yang membedakan. kekuatan pundaknya. Kalau saya tanya orang yang, kalau adik-adik nih, saya beri pinjaman 1 juta, stresnya sama dengan saya yang mungkin hutang hampir 1 M. Bener nggak? Karena kalian kan belum punya penghasilan tetap kan? Gimana saya bayar Bang Bogi nih? Gimana saya harus nyicil Bang Bogi tiap bulan? Gitu. Jadi saya berpikir mentor saya hutangnya 7 M, gurunya guru saya 50 M, ini 1,3 T, ini sampai ada yang ratusan triliun. Semuanya selamat. Presiden Amerika juga, siapa, Donald Trump yang terbaru itu, saya baca kisahnya ngeri, ratusan triliun itu utangnya. Sampai katanya celana dalam pun minjem temennya. Saking kerenya waktu itu. Tapi apa? Sampai ada anekdot yang berkata Bill Gates ditaruh di hutan belantara hanya dengan celana dalam, dia bisa kaya di sana. Itulah mindset. Orang dengan DNA kaya ditaruh dimanapun kaya. DNA Kaya. kaya. Jadi itulah 6 bulan inilah saya digembleng untuk ke arah sana. Dan gemblengannya ini bagi saya ya kayak atlet karate atau tentara yang sedang ikut pelatihan. Sakit dan nyesek banget gitu loh. Istilahnya Mbak Mimbo kita mengalami, ya tanda kutip itu dia sedang vakum lah mas Iya, ya. saya anggap Jadi, vakum. vakum. Tetapi kalau saya ngelihatnya di luar negeri, salah satu di negara lain, dan saya pernah juga di keluarga saya pernah mengalami hal sama seperti mas. Bedanya di pemerintah sana itu kalau misalnya ada suatu usaha atau perusahaan itu yang sedang mengalami kebangkrutan, maka ada pihak dari pemerintah yang istilahnya memberi bantuan modal. Oh iya. Nah, kira-kira itu terjadinya di luar negeri, dan alhamdulillah sekarang udah normal sih, maksudnya saudara saya juga Bu di sana. Jadi kira-kira nih mas, selama Mbak Mimbo Gita nih, kita ke Mbak Mimbo Gita dulu ya. Mbak Mimbo Gita nih selama vakum, apakah ada peran dari pemerintah ini yang memberi bantuan modal? Ayo dong Mbak Mimbo Gita, kan udah ngangkat kuliner Singkawang nih. Nah silakan, udah brainwash kemana-mana, orang tahunya Mbak Mimbo Gita. Saya juga kenal Mbak Mimbo Gita ini, tahu, udah pernah makan di situ. Nah ini gimana tuh mas, ada nggak gitu? Kalau dari pemerintah pusat, saya nggak tahu gimana, teman saya ngurus kemarin, alhamdulillah berapa kali, 3 atau 4 kali kalau nggak salah, saya lupa, cicilan saya di salah satu bank itu di cover selama 4 bulan kalau nggak salah waktu itu. Jadi pada saat pandemi gila-gilanya waktu itu. Iya kan, benar. sementara yang saya rasakan dari pemerintah itu gitu loh, itu. Jadi intinya apa ya, tadinya saya adalah orang yang selalu negative thinking dengan banyak pihak termasuk pemerintah. Tadinya ya. Tadinya sebelum saya mengenal ilmu ini, ilmu menjadi orang kaya ini gitu loh. Ilmu untuk menuju kaya, ke millionaire mindset. Millionaire mindset. Nah, padahal salah satu syarat untuk berpikir menjadi seorang milioner itu adalah
you nggak boleh negative thinking. Kuncinya memang harus positif terus Mas ya. Nggak juga. Tetapi Tadi ya, you nggak boleh negative thinking, tapi nggak juga harus terlalu positive thinking, gitu loh. Orang kalau terlalu nganggap positive semua thinking, orang baik boleh enggak? boleh. Kita nggak boleh suuzon, waspada boleh. Suuzon nggak Jangan boleh, suuzon waspada ya, boleh. waspada ya. boleh. Terutama kalau kita mau ngajak teman berpartner untuk kerjasama. Oke Right. Mas. Hmm. Kalau kita mau bekerja sama dalam bidang wirausaha ini, Yeah. hal yang pertama harus diperhatikan tuh apa, Mas? Eh, tipikal orangnya. Dia itu kapitalis atau bukan? Nah, orang kapitalis itu nggak mau tahu, maunya untung terus. Padahal namanya usaha, nggak ada usaha yang untung terus, nggak ada. Pasti ada anunya. Nah, orang-orang bertipikal kapitalis, saya pernah punya, ada teman cerita, join bertiga, saat itu nggak punya surat perjanjian apa-apa, hanya karena you temen gue, ayo join kita buka account. Friendship lah ya. Yes. Tiba-tiba salah satu dari mereka entah gimana merajuk, digembok kafenya dari luar. Katanya 3 bulan ini nggak ada untung, emaknya marah katanya. Loh, saya bilang gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi makanya sekarang berapa kali saya diajak untuk kerjasama, ayo Mas bikin bakmi Bogita lagi, nggak serta-merta saya iakan, ya banyak faktor. Ada salah satu saya lihat, you bukan pengusaha, you PNS yang kebetulan punya duit. Oh, jadi memutarkan modal. Iya. Oke. Jadi sekali lagi, ya itu tadi, mindset pengusaha nggak segampang itu gitu loh, nggak segampang itu. Jadi hati-hati ketika memilih partner. Saran saya ketika mau buat partner sama-sama join, pastikan modalnya berapa, bagi hasilnya bagaimana, dan ada surat perjanjian hitam di atas putih di depan MOU notaris. ya. Yes. Jadi hak dan kewajiban kita nggak ada yang terzolimi. Udah itu aja. Kalau modal kepercayaan aja berarti enggak cukup, Mas. Bullshit. Uang itu bisa merubah sifat manusia. Ingat ya, uang itu bisa merubah sifat manusia. Uangnya netral ya. Uang tuh sifatnya netral, tetapi Sikapnya ini ya. kitanya kadang-kadang seperti itu. Nah, sekarang udah nyoba hal baru Ya, dengan frozen food, food. Sevros. Kira-kira tantangan yang kedua ini apakah sama dengan tantangan yang sebelumnya, Mas? Oh, pasti beda. Mana yang lebih mudah atau lebih susah ini? Lebih mudah ini Mas. Secara operasional, biaya, distribusi apa semua lebih mudah yang sekarang. Sekarang ya. Tetapi produk yang sekarang gampang dicontek. Gampang di? Contek. Nah, itu ketika ada problem seperti itu, Mas Budi cara menanganinya gimana? Nguatin brand. Setahu saya brand ini udah Brand ini baru loh, baru 2 baru bulan. ya? Tapi sempat saya lihat di Twitter kemarin, mungkin Mas ada cek juga kali ya? Enggak ada. Di Twitter itu malah trending di Indonesia malah. Ini Saya kalau nggak main Twitter. frozen food ini problemnya sebenarnya karena izin. Yes. Izin kemudian dia sebenarnya buka usaha seperti ini juga. Oh, yang kemarin sempat trending itu ya? Iya, trending nomor Oh, 1 enggak. Sudah diklarifikasi sama Menteri Kesehatan kemarin. Itu hanya berlaku untuk industri yang skala besar. Jadi untuk UKM seperti kami yang baru mau merintis, apalagi nggak perlu izin BP POM. Sementara belum perlu. Tetapi kami juga sedang mengurus ke sana karena persyaratan untuk BP POM maupun MUI itu wah gila panjang banget. Rumah produksi yang harus standar, nggak boleh jadi satu dengan rumah tempat tinggal dan macam-macam. Gitu loh. Harus. Iya, jadi kemarin sudah kami klarifikasi, kami juga konsultasi ke Dinas Kesehatan di sini, nggak ada masalah. Aman ya. Berarti produk dari frozen food ini udah bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Ini khusus untuk umur berapa sih, Mas? Produk ini? Balita sudah 5 tahun ke atas sudah 5 bisa tahun ke atas, menikmati. Oke. Yang menjadi brand dari produk ini apa, Mas? Yang sering dibeli oleh masyarakat. Brand gimana maksudnya? Dari produk ini. Misalnya produknya coba disebutkan satu-satu. Apa sih produknya? Yang pertama frozen food ini. Oh iya, pertama tadi chicken hacking. Oke. Kedua tahu bakso. Nanti akan ada pengembangan selanjutnya. Jadi sebenarnya produk apapun bisa di frozen, dibekukan maksudnya. Apapun bisa dibekukan sebenarnya. Mau lauk, ayam ungkep, sambel, apa segala macam semua bisa dibekukan. Kenapa kami berpikir ke sana? Karena
banyak sekarang ibu-ibu sekarang itu sudah beralih menjadi wanita karir. Ya, tren 2020 kayak kemarin. Ya, sudah nggak sempat masak. Udah Sorry, kesibukan. nggak sempat belanja dan masak gitu. Jadi udah lo stok aja di freezer lo, buru-buru mau sarapan ambil. Makanya tagline kami Chefros itu start your day with our product. Mulai harimu dengan produk kami. Gitu. Jadi pagi-pagi ribet nih, anak mau sekolah udah potong-potong aja hackingnya, goreng, kasih nasi, udah lu berangkat sekolah sana. Gitu loh, simple. Ini kan istilahnya harus disimpan di tempat yang sejuk lah, Iya, iya, freezer gitu. Kalau misalnya pembelinya, konsumennya nggak punya freezer nih, piye mas? Untuk di luar dia hanya tahan 3 hari mas. Oh, masih Jadi, bisa tahan masih 3 hari bisa ya? tahan Oke. 3 hari, masih bisa tahan 3 hari. Tapi alhamdulillah sih yang beli kadang nggak nyampe 1 jam udah habis. Gitu. Jadi Mana ada- nggak sempat disimpan lama. Artinya lebih menguntungkan usaha yang sekarang dong ketimbang yang sebelumnya. Secara ini iya. Jadi dari profit atau marginnya iya, lebih Yang apa sekarang lebih ya? iya, Oke. lebih profitable. Dan secara distribusi atau pemasaran juga lebih mudah karena kami menggunakan sistem reseller. Oh, sistem reseller. Jadi Iya. kira-kira kalau misalnya buat adik-adik ini Monggo. yang Kalau mau adik-adik berwirausaha, mau belajar berwirausaha, gabung ke Chefros untuk jadi tim reseller. Cukup beli produk 4 pack aja syarat awal itu udah bisa jadi reseller kami. Dan kami bimbing full melalui WA group. Gimana sih cara beriklan, melalui Telegram juga, materinya semua ada di Telegram. Jadi gimana sih jalanin konten digital? Gimana sih online marketing itu? benar. Karena kita Semua, udah masuk iya, ke situ sekarang. kan video, era. foto semua kami siapkan, tinggal share aja. Gimana sih bikin copywriting, kalimat yang menarik untuk jualan di WA, di Instagram maupun di Facebook. Alhamdulillah reseller kami dan beberapa agen kami lumayan penjualannya gitu dengan menerapkan ilmu tadi. Jadi kami beri PR dan bahkan setiap bulan itu ada apa istilahnya, ada reward untuk reseller terbaik. Kemarin kami beri logam mulia. Jadi Mas logam mulia ya? iya, sudah 2 bulan ini kami ngasih logam mulia. Jadi untuk reseller terbaik dengan target penjualan sekian, agen terbaik dengan target penjualan sekian, itu kami beri logam mulia. Syaratnya nih mas, kalau untuk menjadi reseller frozen food ini, Untuk reseller cukup tadi beli 4 pack aja, terserah mau hacking mau tahu bakso, tapi 4 pack. saldo kalau istilahnya sekarang lagi tren, misalnya saldo harus ngendap sekian, Oh enggak, nanti baru ini, enggak ya berarti. enggak. Oh. Kalau untuk agen harus belanja 50 pack di awal. Kira-kira di mana nih mas kalau misalnya ada yang teman-teman yang mau? Oh sangat bagus. Jadi profitable banget ya. Jadi ente nggak ngapa-ngapain, nggak perlu produksi, beli 4 pack ente jual lagi, gitu kan? Untung bisa sampai 5.000 ke atas per packnya, gitu loh. Materi kami siapkan, tinggal comot aja foto dari Google Drive. Kami iya, siapkan iya. semua materinya ada di Google Drive itu. Comot share, ada pesan diantar udah dapat 1 pack 5.000. Sehari bisa jual 10 pack aja udah lumayan kan? Iya, Gitu. lumayan. Jadi keuntungannya 5.000 up. Agen distributor beda lagi, keuntungannya lebih banyak lagi. Kalau misalnya buka usaha seperti ini, sekarang situasinya lagi pandemi ini mas, pengaruh terbesar itu di mana? Nggak ada pengaruh Mas. Untuk online dan frozen food hampir nggak ada pengaruh. Kalau ada pengaruh ya? Nggak ada pengaruh. Justru malah di situasi seperti ini malah semakin bertambah Iya. ya. Orang apalagi nauzubillah ya, kita nggak mengharapkan ngalamin PPKM lagi dan sebagainya. Produk-produk frozen food itu justru diminati. Orang kan takut mau ke pasar apa segala macam, Iya, udah iya, benar. tinggal nyetok aja di freezer. Udah kerja sama di mana aja mas? Kalau kerjasama dengan pihak ketiga untuk titip jual enggak, karena itu bukan target kami. Oh, Jadi kami benar-benar bermain di area reseller. di area Iya. reseller gitu. Alhamdulillah sudah hampir 40 orang sekarang resellernya. Singkawang. Sekalbar. Oh Sekalbar. Sekalbar. Kemarin ada beberapa dari Bekasi, dari Depok, cuman kami tolak karena masih bingung mau ngirimnya pakai apa gitu kan, kesananya masih bingung. Kalau dikirim pakai JNE gede gila banget biayanya terlalu. Tapi kalau pakai kapal, kalau nggak ada cold storage juga bahaya. Iya bahaya juga kan. Nah, itu salah satu tantangan terbaru nanti ke Yes. depannya kayak gimana tentang produk food frozen ini. Mas boleh dong kasih tips dan saran-saran nih buat calon pengusaha muda nih, mereka Amin, sepertinya amin. calon pengusaha muda nih. Hah. Jangan sampai mereka mengalami seperti Mas Budi. Mungkin bisa, tapi tadi antisipasinya udah ditahu ya, udah dijelaskan sama Mas Budi.
Nah, ini Mas gimana Mas untuk eh, para pemula untuk pelaku industri kuliner ini? Sebenarnya tema sebelumnya ini ya, kemarin semua orang bisa kaya. Jadi sekarang saya nggak mau menyuruh orang untuk jadi pengusaha, karena siapapun bisa kaya. Ibu rumah tangga, PNS, apalagi, semua bisa kaya. Nggak mesti jadi pengusaha, nggak mesti jadi pengusaha. Rumus kaya itu tahu nggak apa? Be kali do sama dengan have. Ya. Be itu kita, kali do actionnya untuk mendapatkan have, apa yang kita inginkan. Nah, selama ini kita berpikir faktor terbesar adalah do. Do itu keterampilan, skill kita. Saya bisa masak, saya punya restoran, itu do. Padahal 90% faktor penentu kesuksesan adalah be, kitanya, mindset. Saya ketika bangkrut ke-7 kemarin mikir, kok gue bangkrut terus, kenapa ya? Gitu kan. Apakah saya nggak sholat? Saya sholat. Atau sedekah saya kurang? Saya rasa enggak. Sampai berpikir ke arah sana. Saya mikir 6 bulan saya di masjid kayak orang bego ya. Sehari-harian saya di masjid hanya untuk mengamati. Saya orangnya tipikalnya suka ngamatin memang. Ini orang ibadahnya biasa aja, si A kok kaya raya ya. Si B ini hampir sehari-harian di masjid kok nggak kaya-kaya ya. Bukan berarti saya nggak nyuruh orang untuk nggak ibadah ya, bukan. Tetapi ternyata mindset saya salah, gitu loh. Selama pikiran kita ngenes, walaupun kita sehari ini bagi yang muslim ya, itu atau bagi yang non muslim baca Injil sampai beratus-ratus kali, kalau rasa yang diakses adalah rasa prihatin, sedih, rezeki nggak mau deket men. Kuncinya berarti nggak boleh sedih nih Mas. Sedangkan sifat manusia pada umumnya itu Sedih itu biasanya jadi gini, uang itu sifatnya netral dan dia seneng sama orang yang happy. tepuk tangan dong. Artis TikTok coba lihat, wah kelakuannya kayak orang bego semua ya, wah happy aja, makin kaya mereka, gitu loh. Sampai mentor saya tuh bilang, kalau tolak ukurnya manusia menjadi kaya adalah ibadah, ibadah yang getol nih, itu artis-artis porno itu kok kaya, nggak mungkin mereka ibadah. Saya jadi mikir betul juga, tapi bukan saya menyuruh maksiat loh ya, bukan ya, adik-adik jangan salah tanggap ya. Tapi artinya apa? Mungkin orang yang nakal, menurut kita nakal di luar sana, pikirannya tentang uang lebih positif. Dan servo kaya ini celakanya dibentuk dari ketika kita masih di rahim. Hati-hati kalau orang tua sering bilang cari uang itu susah, jangan boros-boros, kamu ini ndak tahu cari uang, ngabisin uang terus. Itu terus didengarkan tiap hari. Lama-lama ya uangnya susah beneran untuk datang. kuncinya happy ya. Rasamu adalah doamu. Rasamu adalah Doamu. doamu. Jadi bagaimana kita berpikir bahwa uang itu mudah, uang itu simple, datangnya. Apakah perlu bekerja? Enggak juga, kan gitu. Apakah perlu bekerja? Belum tentu. Makanya saya bilang, saya tidak membatasi orang kaya dari pengusaha, enggak. Semua orang bisa kaya, apapun alasannya. Teman saya suka hiking, suka naik gunung, sama orang tuanya dibilang, wah kamu mau jadi apa sih? Tapi dia happy melakukannya, komunitasnya banyak. Akhirnya dari teman-temannya itu jadi guide, dia jasa konsultan untuk apa segala macam, sampai ke luar negeri, kaya sekarang. Apakah dia pengusaha? Bukan. Dia memberikan apa? Dia bikin apa istilahnya yang di YouTube tuh mas? Jadi artis YouTube lah. Oh, YouTubers ya. Ngulas ya, mengulas. Nge-review ulang. Aku naik ke gunung ini jalurnya lewat sini, seperti itu. Jadi nggak perlu apa ya, apalagi zaman sekarang main TikTok aja dapat duit men, gitu loh. Jadi hati-hati ya adik-adik ya. Kedua, nah ini syaratnya kedua, jangan kepo sama urusan orang. Kalau mau jadi orang kaya tuh nggak usah kepo sama urusan orang. Diri kita aja belum bener. Lu denger nggak si A? Kemarin gue denger men. Ngapain, nggak penting. Fokus aja sama mimpi dan tujuan kita. Jangan takut bermimpi. Kita kadang mimpi aja takut. Pernah ngebayangin punya uang 10 M?
Pernah. Oke. Berani ya, yakin ya. "Ah, gimana bang, kami masih sekolah bang, nggak mungkin." Itu anak-anak balita yang review mainan, unboxing mainan di YouTube itu, kadang-kadang ada yang belum sekolah loh, miliarder semua. Apakah mereka perlu kuliah? Enggak. Tapi orang tuanya menanamkan mindset bahwa uang itu mudah. Tapi tren anak muda sekarang kayaknya untuk berwirausaha ini kurang sih mas kayaknya. Mereka tuh lebih melihat sesuatu yang sifatnya tidak nyata. Kalau saya lihat mereka kalian hobinya mau nggak jadi wirausaha? Berarti saya salah. Anak SMK biasanya mindsetnya ke sana biasa. Ini SMK semua ya? SMK. Oke, anak SMK biasa mindsetnya ke sana. Dibentuk untuk jadi wirausaha. Wirausaha mandiri. Tapi intinya begini, nggak saya bocorkan semua pengalaman saya pun kalian pasti akan mengalami kegagalan, pasti. Karena kalau kalian nggak dihantam kegagalan, it's bullshit. Tuhan maha adil, men. Tuhan maha adil. Ya. Jadi kegagalan itu adalah proses. Mentor saya yang punya utang 7M itu, nggak mungkin dia nggak paham ilmu bisnis. Saya apalagi, sudah terlalu banyak workshop saya ikuti, tapi kok masih bangkrut ya? Ternyata mindset saya masih punya trauma-trauma dengan uang yang sangat kuat, sehingga itu menekan diri saya untuk ya bangkrut lagi gitu. Nah, jadi bangkrut itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya bangkrut itu bukan musibah sekarang, tapi itu adalah ya biaya sekolah. Oh, sekolah kehidupan. Untuk selalu belajar terus. Yes. Terus. Makanya belajarlah sama ahlinya. Sehingga kalau tangga sukses itu ada di tangga ke-10, kalian nggak perlu meniti dari 1. Mungkin bisa langsung loncat ke 5. Oh, Bang Bogi kemana salahnya ini, nggak usah gua ulangin deh. Kalian langsung lompat ke tangga ke-5. Tapi mungkin di tangga ke-5 kalian kehantam masalah juga. Ada nggak pelajaran kewirausahaan di sekolah? Ada. Diajarin cara ngadepin penagih hutang? Belum ya. Diajarin kalau dikomplain sama pelanggan? Konflik itu ya? Adanya di kehidupan nyata. Dan praktek terbaik adalah di kehidupan nyata. Nggak ada, di kampus saya juga nggak ada tuh kewirausahaan 2 SKS itu nggak ada dipelajari. Iya, nanti kalau didatengin debt collector kamu begini-begini nggak ada. Nggak ada ya. Tapi benar pada kenyataannya rasanya waduh, manajemen stres itu penting gitu. luar biasa. Nah itu salah satu saran-saran terbaik dalam pengalaman dari Mas Bogi untuk teman-teman yang ingin bergerak di bidang wirausaha nih Mas ya. Tapi ada nih Mas pertanyaan dari teman-teman dari sosial media, salah satunya dari nama Aci Pijah nih. Aci Pijah. Halo Aci Pijah. Ini dia mau bertanya bagaimana trik jitu dari kawan-kawan buat memasarkan produk UMKM produk ini Mas. Itu gimana trik jitunya Mas? Produk apa nih? Frozen food ya? Frozen food. Oke, kita bicara teknis sedikit ya. Walaupun teknis itu tadi saya katakan hanya mendukung 5-10% dari keberhasilan, tapi itu juga tetap penting. Jadi nggak mungkin kita bisa nelpon kalau nggak ada gadget, kan gitu. Walaupun bisa saja minjem gadget teman ya, tapi sarana prasarana itu penting. Jadi trik jitu itu pertama kenali siapa sih target marketmu gitu loh. Nggak mungkin dong jualan BH sama bapak-bapak, kan gitu. Tapi pangsa marketnya juga harus jelas. Pangsa market. Atau jualan baju bayi sama bapak-bapak jarang, pasti ke ibu-ibu. Nah sama seperti kami, frozen food siapa nih? Sasarannya siapa? Ya ibu-ibu, wanita karir, yang sibuk, yang pengen makanan praktis, atau ibu-ibu yang punya anak balita, karena hekeng itu bisa untuk untuk makanan anak-anak itu bisa. Anak-anak seneng sekali makan hekeng itu. Jadi seperti itu. Kenali siapa targetmu. Ini kalau di bisnis saya menyebutnya teori ini ada di bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas. Jadi bisnis model Canvas tuh boleh nanti ngomong sama gurunya, kita bahas di sekolahan. 3 hari itu saya biasa bahasnya. Saya harus 3 hari. Jadi bisnis model Canvas ini peta. Di situ akan dibahas gimana siapa target marketmu, kemudian channel apa yang kamu pakai, value-mu apa sih gitu loh. Apa yang membedakan produkmu dengan produk orang lain, sehingga orang kalau mau makan tahu bakso ingatnya Chevros. Walaupun sekarang sudah ada yang meniru ya.
sudah ada yang meniru. Mm-mm. Tapi ya bagaimana orang pengen makan hekeng, pengen makan tahu bakso ingatnya Chevros. Orang Cara pengen, membrainwashnya itu gimana mas? kalau sekarang ya dengan terus-terusan beriklan. Promosi terus di Iya, sosial aktif di terus-terusan sosial media. memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ini loh produk terbaik. Apalagi kami alhamdulillah untuk tahu bakso itu kami pionir di Singkawang. Sekali lagi kami Oke. pionir, belum ada. Kalau hekeng sudah banyak. Nah, gitu loh. Kalau hekeng sudah banyak yang non muslim terutama ya, di pasar-pasar itu saya lihat sudah banyak tetapi belum di branding. Belum ada brandnya. Ya udah kami bikin brand dengan kemasan yang menarik, dengan menjaga kualitas mutu produksi dan segala macam, kami launching. Jadi kalau dari produk, kalau saya biasanya saya tetapkan dulu value-nya apa. Ini mungkin boleh dicatat ya. Value-nya apa? Apa sih kelebihan produkmu dibanding produk yang lain gitu loh. Value-nya paling penting mas. Iya. Jadi saya 3 dulu deh yang penting. Value-nya apa? Kemudian target marketmu siapa? Kemudian cara nyampein ke mereka tuh gimana? Mau pakai IG? Mau pakai dari rumah ke rumah ketok pintu silahkan. Face to face gitu ya. Yes. Atau mau pakai sekarang tuh gampang aja. Kalau nggak medsos ya door to door udah selesai. Gitu aja saya medsos banyak, Instagram, WA. Nah, gimana cara optimasi WA? Gimana cara optimasi IG? Ayo gabung dulu jadi reseller Chevros, diajarin semua. Iya. Soft selling ya ini ya. Soft selling ya. Nah itu tadi udah dijawab sama Mas Budi. Pertanyaan dari Aci Pija, semoga bermanfaat ya Aci Pija. Lalu ada yang kedua nih mas, dari siapa nih namanya nih? Mirna Intani 92. Apakah seorang pebisnis harus memiliki dana darurat mengingat bisa saja terjadi kondisi terpuruk atau bangkrut? Secara teknis iya, tetapi kenyataan di lapangan nggak juga seperti itu. Bahkan apa ya, banyak pengusaha yang maaf termasuk mentor saya salah satunya sampai jadi pemulung. Kalau habis ya habis bener, gitu loh. Habis bener. Kalau saya bilang lebih utama bukan dana darurat tetapi mental darurat men. Mental Darurat. Ada salah satu pengusaha Surabaya maaf sampai menghabisi keluarganya saking stresnya dan dia terakhir juga bunuh diri gitu loh. Nah jadi nggak tahu itu karena hutangnya banyak atau apa saya nggak tahu, tetapi banyak kan kita dengar kasus pengusaha bunuh diri karena stres. Tetapi saya membayangkan ya itu tadi saya bilang mental darurat itu lebih saya butuhkan dibanding dana darurat. Mental darurat, boleh spesifikasi lagi mas? Maksudnya mental darurat ini seperti apa ya? Ya mental yang disiapkan ketika kita down, jatuh di kondisi terpuruk, di kondisi terburuk. Bisa nggak dibilang kalau misalnya kita lagi dikejar anjing, lalu kita lari, yang tadi pagarnya tinggi, kita bisa melompat. Padahal secara normal, kita nggak bisa. Itu trigger namanya. Jadi ada hal yang membuat kita tiba-tiba adrenalin kita terpacu gitu ya. Untuk saya pernah beberapa tahun yang lalu ya, ketika pertama kali saya gagal itu sempat kepikiran enak kali ya bunuh diri, enak kali ya nyemplung nih, saya bilang gitu kan. Tapi saya mikir lagi, ini kalau gua nyemplung nggak mati lucu nih, saya bilang. Bisa-bisa masuk Pontianak Pos nih, saya bilang gitu kan. Akhirnya ya udah. Saya mikirnya sekarang simpel aja. Ketika Allah atau Tuhan masih memberi saya nafas sampai detik ini, artinya rezeki saya masih ada. Mengalir mas. Ya, jadi kalau Tuhan itu menjatah kita seumur hidup, anggaplah kita hidup 60 tahun untuk makan beras 6.000 liter. Ya. Dan kita sudah makan 5.999 liter, kurang 1 liter nih. Dan kita naik pesawat itu jatuh. Tuhan bilang karena jatahnya masih ada 1 liter tadi ini, kita nggak akan mati mas. Gitu loh. Jadi itu. Apa sih yang membuat Mas Bogi ini bertahan di bidang wirausaha, sedangkan kalau saya dengar ceritanya udah serem sekali nih mas. Yang membuat bertahan terus, oke lah. Yang kemarin udah jatuh, terus ini mau coba lagi, apa enggak takut jatuh lagi nih mas? Kalau kemarin ya sempat takut, sekarang sih enggak lah ya, udah biasa. Saya kemarin ngobrol sama istri juga, gimana Mi perasaannya? Enggak ada, biasa aja kata istri saya. Oh ya sudah, saya bilang gitu kan. Karena bagi saya yang duitnya bisa unlimited cuman pengusaha. Kan gitu. Targetnya Mas Budi ini apa? Kaya lah mas.
Ya enak gak sih jadi orang kaya, men? Ya enak lah, gitu kan? Oke, saya juga jadi terpacu jadinya nih. Iya. Guru saya pernah punya cita-cita bisa sedekah sekian M sebulan. Tercapai. Sekarang katanya bisa 7 M per bulan. Sedekah loh itu. Sedekah. Mentor beliau, salah satu mentor beliau, itu tiap hari sedekah sapi. Dan dia sampai beli jet pribadi hanya untuk sholat Jumat di Mekah. Orang kaya, men. Sehari 30. Sultan, men, Sultan. Ya dia nggak terekspos aja. Banyak sih orang kaya nggak terekspos itu banyak. Yang kalau kalian lihat di YouTube, di TikTok itu mereka ya. Nah, kalau teman saya nanya nih teman-teman nih, kalau teman-teman lihat artis-artis TikTok pamer itu apa yang teman-teman rasakan? Ayo, apa yang dirasain? Coba. Berarti belum siap jadi orang kaya. Harusnya happy, men. Ikut happy harusnya. Wih, gila nih Indra Kents nih, Sultan gitu kan. Gue juga harus bisa lah, kayak gitu loh. Masalah pamer atau enggak itu pilihan kita ya. Tapi sekarang kalau ngeliat orang kaya pamer di TikTok atau YouTube, jangan iri. Jadikan motivasi. Jadikan motivasi. Motivasi terbaik adalah ketika kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Betul sekali. Jangan jadikan dendam sebagai motivasi untuk sukses. Saya pernah ngalamin. Ketika kita sukses karena kita dendam, ya kita sering dijelek-jelekan, dibilang miskin, dibilang susah, kemudian kita, aduh, gua capek nih gini terus gua harus sukses. Ketika kita sudah di atas dan pikiran bawah sadar kita berkata, oke, Bogi cukup, kamu sudah dipandang kaya sama orang, saya jamin 1000% bangkrut lagi. Jadi bagaimana sekarang motivasi kita untuk menjadi kaya adalah bagaimana kita bisa, yaitu tadi sedekah 7 M per bulan gitu kan. Sedekah 7 M per bulan berarti penghasilannya berapa M? Ya? Iya. Penghasilannya berapa M dong gitu pertanyaannya. Oke, selamat buat dua penanya tadi dari Mirna Intan 92 dan Aci Pijah. Selamat mendapatkan 2 produk Chef Roast Frozen langsung dari Mas Bogi, atau nanti ada penyerahan, sesi penyerahan atau enggak? Oh, enggak ada ya? Oke. Selamat buat keduanya. Mas, ini dong sesi terakhir. Ya. Karena kita udah masuk ke waktu terakhir. Pesan-pesannya lah, Mas, untuk pelaku industri yang bergerak di UMKM seperti sekarang ini. Nah, yang pameran sekarang ini gimana nih, Mas? Saya lihat, wah teman-teman ini keren-keren ya sebenarnya, keren-keren. Jadi intinya sekarang kita nggak usah ini deh. Kalau menurut saya pelaku ekonomi kreatif atau pengusaha atau wirausaha itu stop deh nyalahin keadaan eksternal, nyalain COVID, nyalain pemerintah, nyalain A, B, C, D, E. Ya sudahlah. Apa ya? Nggak penting gitu loh. Nggak penting. Kalau memang apa namanya? Karena dengan COVID banyak juga kok yang orang masih kaya, santai-santai aja, ya. Nah kan gitu. Mau pemerintah model kayak gimana, ada juga kok yang kaya gitu. Jadi yang salah sebenarnya siapa? Kita. Diri kita. Ketika kita gagal, ya sudah, salahin aja diri kita. Itu. Salahin aja diri kita, ada apa nih dengan gue? Entah gue nyakitin keluarga gue, gue berkhianat sama Tuhan gue, atau gue pernah nyakitin orang, kan gitu. Apa yang kamu tuai, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai kan. Nah, gitu. Siap. Santai Oke, aja. thank you buat Mas Budi Hartanto. Terima Kita kasih. close. Luar biasa pesan-pesannya untuk para yang mau bergerak di bidang wirausaha. Ini bagian dari untuk kita saling belajar bagaimana cara menjadi wirausaha yang baik dan benar. Ketika kita jatuh, kita harus ngapain lagi, bangkit lagi, yuk. Tapi jangan lupa modal juga harus ada ya. Modal. Oke, thank you Mas Budi Eka Hartanto, sekali kita kasih plus. Demikian perbincangan kita bersama Mas Budi. Kita tunggu selanjutnya dari program-program dari Sinkaners Podcast. Selamat sore. Sore.